Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan barakah kepada kita semua. Telah kita bacakan beberapa hal yang terkait dengan kehidupan Syekhul Fadil Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dan terkhusus pada kesempatan daurah kali ini kita ambilkan tentang fikih beliau, pendapat beliau, pengajaran beliau, dan istinbat beliau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau cantumkan pada kitab Al-Jami' As-Sahih, pada kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi As-Sahihain. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak termuat dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dan beliau urutkan dengan urutan perjudul, perbab. Kembali bahwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah wa huwa waliduna wa mudarrisuna wa muallimuna, yang kita anggap beliau sebagai orang tua kita, pengajar kita, pembimbing kita, dan pendidik kita, memiliki satu amal yang jarang di zaman, di masa, di kurun semacam ini seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkhidmah, memberikan sumbangsih, memberikan perhatian terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal hukum, dalam perihal hukum hadis itu. Maka Allah memberikan kemudahan dan jalan yang terbentang di masa hidup beliau, sehingga terbitlah di sana sekian banyak kitab yang aslinya ataupun yang judulnya keumumannya kepada As-Sahihu Al-Musnad, As-Sahihu Al-Musnad, hadis yang sahih yang sampai kepada Rasulullah. Istilah musnad, hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
baik dalam asbabun nuzul, as-sahihul musnad fi asbabin nuzul, hadis-hadis yang sahih dalam sebab turunnya ayat. Demikian pula hadis-hadis yang sahih di antaranya dalam bab syafa'ah, sanggahan, bantahan kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwa ahlul kabair, pelaku dosa besar, orang-orang yang berbuat dosa, itu diharamkan dari mendapatkan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kenal bahwa manhaj ulama, pendapat ulama kepada para pelaku dosa, illam yatub, andai kata belum sempat bertaubat, maka yang sahih ialah tahta masyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabah. Jika Allah menghendaki seorang pelaku dosa dan meninggal belum sempat bertaubat, maka sesungguhnya orang tersebut, jika dia muwahhid, jika dia termasuk orang ahlu tauhid, ahlu salah, ahlu qiblah, muslim, tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala, maka dosa yang dia bawa tadi di bawah kehendak Allah, jika Allah menghendaki akan diampuni, dan diampuninya, dan tidak akan diazabnya, dan dimasukkan ke dalam jannah. Jika tidak, maka akan diazab terlebih dahulu, tetapi ma'aluhu ilal jannah, ya'ulu ilal jannah, kembali orang tadi walaupun harus mengalami proses azab, yaitu di alam neraka, tetapi kembalinya dia kepada al-jannah. Khilafan, berbeda dengan pendapat kaum Khawarij, berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Khawarij menghukumi pelaku dosa itu kafir fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Adapun Mu'tazilah menghukumi kafirnya sama dengan Khawarij, tetapi di akhirat. Adapun mereka lebih cerdas waktu di dunianya dengan mengatakan wada'u ala sahibi al-ma'asi, mereka meletakkan dan mendudukkan para pelaku kemaksiatan pada posisi manzilah baina manzilatain, la yuqalu mu'min wa la yuqalu kafir. Seorang pelaku dosa tidak dikatakan dia kafir dan juga tidak dikatakan mukmin. Tidak dia mukmin dan juga tidak juga dia apa? Kafir. Tetapi semacam ini berselisih atau menyelisihi kepada zahirul Quran, karena Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia, faminkum mu'min wa minkum kafir. Sebagian di antara kalian ada yang mukmin dan sebagian kalian ada yang kafir. Oleh sebab itu, kembali terhadap salah satu bentuk fikih beliau rahimahullah, yaitu ta'anni dalam masalah, memperhatikan dengan seksama terhadap suatu masalah, la yatasarra', bukan tipe beliau untuk tergesa-gesa, terburu-buru dalam memutuskan perkara, memvonis seseorang, maka sesungguhnya itu ada pada beliau rahimahullah. Hampir kita jumpai baik hukum terhadap seseorang ahlu dhalal, hukum kepada seorang yang dikatakan dia mubtadi', hukum terhadap satu taifah, kelompok yang sesat,
yang sering kita jumpai ketika sekian banyak para ulama telah berbicara, maka beliau baru mulai bicara. Bukan bermakna kemudian beliau sebagai orang yang terakhir paham, tetapi justru sebaliknya, beliau orang yang pertama kali mengikuti. Beliau orang yang mengikuti terhadap seorang yang dia itu pelaku kebid'ahan. Beliau mencermati kepada seorang pelaku kemungkaran, tetapi untuk kemudian dikatakan dia mubtadi', dia dikatakan dia tersesat, begitu cermatnya. Setelah sekian banyak para ulama berbicara, baru kemudian beliau membicarakannya. Demikian pula terhadap kelompok-kelompok sesat yang ada. Naam, ayyuhal muslimun, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau pun juga mengajarkan bahwa memahami Al-Quran, demikian pula memahami ayat dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya ialah difahami secara apa? Zahirnya. Secara zahirnya. Zahirul lafz, yang nampak pada lafaz. Muqtadal lafz, yang ditunjukkan oleh lafaz itu, yang ditunjukkan secara zahirnya oleh lafaz itu, itulah hukumnya. Tetapi bukanlah bermakna kemudian beliau mengajak. Beliau mengajak kepada jumud. Beliau mengajak kepada apa? Jumud. Sikap seorang dalam kondisi memahami satu masalah tanpa melihat dalil yang lainnya. Maka termasuk perihal yang sesungguhnya kejumudan pada sebagian zahiriyah, kejumudan pada sebagian zahiriyah, sebagai misal terhadap qauluhu ta'ala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Allah Jalla wa Ala melarang, mengingatkan kepada seorang anak apabila kedua orang tuanya telah tua renta, baik itu ayahnya atau kedua-duanya, dan ia berada di asuhannya, jangan sekali-kali mengatakan ucapan ucapan yang membuat sakit hati seorang ayah, seorang ibu. Demikian pula jangan seorang apa? Menghardiknya. Ayat secara zahirnya tidak boleh mengucapkan ucapan kasar dan tidak boleh menghardik. Adapun memukul boleh. Adapun memukul apa? Boleh. Menampar boleh. Karena tidak ada ayat yang tersebut tentang perihal larangan apa? Menampar atau memukul. La. Demikian pula la yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Zahiriyah memahami jangan sekali-kali seorang kencing di tempat air yang tenang, tempat air yang diam, telaga, danau yang kecil. Tsumma yaghtasilu min, kemudian dia mandi darinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di situ. Adapun buang air besar boleh. Adapun buang air besar apa? Boleh. Karena lafadznya demikian. Maka termasuk sekian banyak orang-orang yang mereka disinyalir dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Yaitu sekedar ucapan lafadznya, tidak sampai kepada hati. Tidak difahami, tidak ada tadabbur, tidak ada penghayatan, tidak ada pencermatan pada makna dan memahami dengan makna yang benar dan yang baik. Rusak jika yang demikian ini, ilmu yang semacam ini dikembangkan dan disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Man syaribal khamr fajridu, wa man 'ada thaniyan fajridu, wa man 'ada thalithan fajridu, wa man 'ada rabi'an faqtulu. Jika seorang
menjumpai ada peminum, pemabuk, ketika pertama kali yang dia jumpai minumnya baru pertama kali, maka deralah. Kalau kedua, dera dia. Cambuk dia. Yang ketiga, juga cambuk dia. Kalau keempat, bunuh dia. Masya Allah, berapa kaum muslimin. Kita tidak mengatakan kepada orang-orang yang bukan muslim, berapa kaum muslimin yang harus kemudian dibunuh kalau kemudian hadis ini diterapkan secara zahirnya. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di masa kejadiannya kana yujlad bil jarid wan ni'al, wa kana Abu Bakar yujlad bi 40 jaldah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penerapannya, ketika ada seorang pemabuk, maka beliau cambuk dengan pelepah apa? Kurma. Terkadang dengan sandal. Satu menapuknya dengan sandal, satu memukulnya dengan apa? Dengan pelepah kurma. Abu Bakar menerapkan 40 kali apa? Dera. 40 kali cambukan. Terus bagaimana kalau yang kedua kali? Maka matematikanya berapa? 40 tambah 40 berapa? 80. Kalau kali 3 berapa? 120, kan begitu. Jadi kalau 3 kali dia minum 120 kan dikalikan. Enggak. Maka sebagian para ulama ada yang menerapkan tidak boleh kurang dari 40 dan tidak boleh lewat daripada 80. Bahkan had, batasan, membatasi tentang memberikan hukuman kepada orang yang mabuk, peminum, itu dalam syariat kondisinya tidak diterapkan dan dijelaskan dengan penjelasan yang seksama. Maka jumhur mengatakan mansukh. Jumhur ulama mengatakan mansukh tentang masalah dibunuhnya. Oleh sebab itu, mereka berpendapat barang siapa yang minum dan berulang-ulang walaupun harus 1000 kali cambukan. Walaupun harus apa? 1000 kali cambukan. Jangan sampai dibunuh. Sebagian tidak mengatakan zahirul hadis. Zahir al-hadis. Maka Syekhul Islam menyebutkan, andai kata kaum muslimin mendapatkan orang-orang yang mabuk, kemudian dengan tanpa penegakan hukum dibunuh tadi, tidak semakin berhenti orang yang minum minuman keras, sungguh semakin merajalela. Kadang diperbolehkan bagi seorang imam untuk membunuhnya. Diperbolehkan. Andai kata dengan membunuh tadi akan berhenti. Akan apa? Akan berhenti. Lihat bagaimana para ulama dalam mensikapi seperti ini. Lihat bagaimana para ulama mensikapi dalam hal seperti ini. Karena memang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau berucap, walaupun beliau menyampaikan, jangan kemudian seorang dalam posisi mengkritik. Perbuatan beliau beda dengan ucapan. Beliau mengatakan, barang siapa yang mendapati seorang yang mabuk, pertama kali maka dia dicambuk. Kedua dicambuk lagi. Ketiga dicambuk lagi. Yang keempat diapakan kata beliau? Dibunuh. Padahal apakah pernah beliau membunuh seorang yang dalam kondisi dia itu mabuk? Nah, jangan sampai kemudian seorang dengan kapasitas ilmunya tanpa mendapatkan bimbingan para ulama berjalan sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang ada pada kemampuannya. Maka sungguh para ulama dalam memahami hadis Rasulullah dan beristimbat darinya lebih-lebih kalau kemudian dituntut untuk bersikap, dituntut memutuskan suatu perkara, lebih berhati-hati. Jawabul masalah berbeda. Menjawab satu soal berbeda dengan seorang meminta qadha, meminta putusan. Beda. Apa hukumnya ini? Jaiz atau gharu jaiz? Tapi kalau ditanya, seorang ulama ditanya, bagaimana? Nah, misalnya seorang meminta putusan. Saya berbuat demikian. Bagaimana? Bukan hukumnya lagi. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?
seorang minta diputuskan. Minta diputuskan. Berbeda dengan seorang menyatakan sesuatu, saya berbuat demikian, apa hukumnya? Apa hukumnya? Bahkan pada sebagian ulama mencermati terhadap bagaimana jawaban Rasulullah dan mauqif beliau, sikap beliau menghadapi sekian banyak sahabat atau orang-orang yang bertanya kepada beliau dan meminta putusan, maka tidaklah setiap orang walaupun kasusnya sama, ketika diputuskan itu sama pula antara si fulan, si A dan si B dan seterusnya. Belum tentu sama. Walaupun yang diangkat ialah masalahnya apa? Sama. Fantabihu, hati-hati. Maka tidak boleh mengkiaskan satu kejadian. Saya mendapatkan satu fatwa kejadian demikian, kemudian dikiaskan pada orang lain. Belum tentu hasil yang terjadi pada si fulan yang A, yang pertama, sama persis dengan fulan yang kedua. Ini membutuhkan kepada fikih. Lidha qala rahimahullah. Oleh karenanya beliau rahimahullah menyebutkan fadlu al-fiqhi fid-din. Keutamaan fikih dalam agama ini. Keutamaan fikih dalam agama ini. Qala rahimahullah wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian berkata rahimahullah dan menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya an Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Jabir betul-betul langsung mendapatkan kabar ini, mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian seorang mungkin baru senang-senangnya, lagi panas-panasnya, lagi apa istilahnya, sedang senang memahami sebuah masalah, terkhusus dalam masalah ilmu mustalah misalnya, ilmu mustalah hadis. Seringkali seorang memulai dengan cara masuk kepada bab mengkritisi. Bab apa? Mengkritisi, mengoreksi. Senang rasanya kalau kitabnya Syekh Albani ada kesalahan kemudian dia ngoreksi. Saya katakan ini Syekh Albani salah. Itu paling senang bagi seorang apa? Pemula. Bagaimana tidak? Belajar beberapa bulan, berapa tahun sudah bisa apa? Mengungguli seorang Syekhul Kabir. Syekhul Alim. Nah. Maka terkadang seorang bermula ingin memulai dari apa? Apakah istilah mentahqiq? Yaitu menyimpulkan tentang hukum hadis pada kitab-kitab tertentu. Bahkan mengoreksi atas suatu pembahasan para ulama dalam sebuah hadis. Di antara yang terkadang seorang memahami bahwa istilah-istilah yang diistilahkan para ulama tidak kemudian diberlakukan kepada kesemuanya ialah apa yang diistilahkan dengan an-anah. Kalau seorang rawi meriwayatkan dengan kata-kata an, dari. Karena para ulama mereka mengurutkan. Beda seorang rawi ketika meriwayatkan sebuah hadis yang dia dapatkan dari gurunya dengan mengatakan apa? Akhbarana. Telah memberitakan kepada kami. Sami'tu, aku mendengarkan dari sang guru berkata demikian. Itu berbeda kalau rawi tadi mengatakan an. Saya dapatkan dari guru saya. Saya dapatkan dari apa? Dari guru saya. Andai kata seorang yang disifati dengan sifat suka. Yang disilakan dengan apa? Mudallis. Suka membuat kamuflase dalam hadis. Suka berbohong. Bisa saja sebuah hadis yang dia riwayatkan, yang tidak langsung dari gurunya dia mendengarkan, untuk menyamarkan apakah dia langsung mendengarkan ataukah tidak dengan mengatakan apa? An fulan. Kamu dapatkan kabar dari mana? Dari fulan. Salah tidak kalau dia tidak mendengarkan dari orang yang dia sebut? Salah tidak? Tidak salah. Karena dia hanya mengatakan dari mana kabar ini? Dari fulan. Padahal dia tidak langsung mendengarkan dari apa? Gurunya.
Padahal dia tidak mendengarkan langsung dari apa? Gurunya. Nah, semacam ini seolah-olah menganggap bahwa kata-kata an, kata-kata dari itu dikhawatirkan kepada semua rawi, bahkan sampai sahabat. Allah musta'an. Bahkan sampai apa? Sahabat. Ketika mendapatkan sebuah hadis, seorang sahabat mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Berarti sahabat ini perlu dikoreksi lagi nih. Apakah langsung mendengarkan dari Rasulullah, apakah tidak? Bahkan kalau kita jumpai banyak para sahabat yang dalam mendapatkan hadis tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari siapa? Dari siapa? Dari sahabat yang lainnya. Dari sahabat yang lainnya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah dalam mendapatkan hadis tidak langsung mendapatkan dari Rasulullah, tapi sahabat yang lainnya. Nah, semacam ini sah apakah tidak? Akurat apakah tidak? Diakui apakah tidak? Para ulama ahlul mustalah dalam hal ini hadis mengakui itu diterima dan tidak boleh kita membicarakan dalam perkara sahabat, karena sesungguhnya para sahabat hum al-udul, para sahabat orang-orang yang tidak perlu dikritik tentang apa? Tentang masalah apakah dusta apakah tidak. Lah, cukup kalau sudah sampai sahabat. Cukup kalau sudah sampai apa? Sahabat. Tetapi yang menjadikan perkara dalam perkara ini, lihatlah bahwa seorang ulama ketika menyebutkan sebuah hadis, bahkan dalam hal ini pula para sahabat, terkadang mereka pun menyatakan an Rasulillah dan terkadang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul, beliau bersabda, khiyarun nasi fil jahiliyah. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah ialah khiyaruhum fil Islam. Kalau dia masuk Islam, dan menjadi orang terbaik pada waktu dia Islam. Siapa mereka itu? Qala idza faqahu, kalau mereka menjadi orang-orang yang faqih. Asalnya orang tadi dalam kondisi apa? Jahiliyah. Dikatakan terbaik ketika masuk Islam. Dan dikatakan terbaik kalau mereka faqih. Kalau mereka apa? Faqih. Artinya kalau kemudian mereka belajar. Kalau mereka apa? Belajar. Subhanallah. Dengan ilmu terangkat. Dengan ilmu seorang terangkat. Dengan ilmu seorang dikedepankan. Jadi jangan seorang itu tipenya, ya betul saya dulu di jahiliyah. Sekian banyak perbuatan saya lakukan. Jadi pemabuk. Jadi apa, perampok. Jadi penjudi dan seterusnya. Taubat, ya taubat. Tapi apakah Anda belajar? Anda mempelajari bagaimana tata cara ibadah yang baik. Bermanhaj dengan manhaj yang baik. Mempelajari pelajaran agama dengan agama yang baik. Ataukah Anda hanya menyiarkan kemana-mana. Tampil sebagai orang yang mengatakan taubat kepada Allah. Lihat. Saya sudah bertaubat. Saya sudah apa? Bertaubat. Seolah-olah kalimat taubah itu hanya untuk menjuluki orang yang sudah berhenti dari perbuatan apa? Kesalahan. Enggak. Bukan demikian. Seorang yang kemudian ketika bertaubat belajar. Andai kata terhadap perkara-perkara sholat dia jahil, maka belajarlah tata cara sholat yang benar. Sehingga seorang seiring dengan taubat yang ada tadi beribadah kepada Allah dengan ibadah yang apa? Dengan ibadah yang benar pula. Itulah sesungguhnya akan mengokohkan seorang. Itulah yang sesungguhnya akan memberikan apa? Taufik bagi seorang dari Allah Subhanahu wa taala saat kemudian dalam posisi Allah berikan. Allah lapangkan dadanya dan bertaubat, meninggalkan sekian banyak keburukan-keburukannya yang itu serupa dengan masa jahiliyah, kemudian dia memperbaiki dirinya, tetapi akan menjadi orang terbaik kalau bagaimana? Kalau dia orang yang tafaqquh fid din. Merupakan apa? Fadlu al-fiqh fid din. Suatu keutamaan seorang mempelajari agama. Bukan keutamaan orang yang dalam kondisi banyak ilmunya. Bukan semata-mata itu saja. Tapi seorang yang faqih
mempelajari ilmu, mencermatinya, kemudian mempelajarinya, menelaahnya sesuai dengan dalilnya, dan dia laksanakan. Dan dia apa? Laksanakan. Bukan kemudian seorang itu disangka bahwa dia faqih, kalau nampak badannya ilmunya luas, faham terhadap sekian banyak perselisihan perbedaan para ulama. Apa artinya fikih yang dia bawa ketika kemudian seorang menanyakan terus yang benar yang bagaimana? Yang benar yang bagaimana? Seringkali dimentahkan. Kalian kan sudah besar. Kalian bukan orang-orang yang disuruh taklid. Silahkan pilih mana yang suka. Nah, itu bukan seorang yang faqih. Bukan seorang apa yang faqih. Bukan seorang pembimbing. Bukan seorang yang mengajarkan. Bukan seorang pendidik. Hendaknya mengarahkan. Nah, itu sebagian hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam Fadlu al-Fiqhi fid Din, dan beberapa hadis yang serupa beliau sebutkan. Kemudian hadis berikutnya beliau ingin menyebutkan jangan sampai seorang tergiur. Jangan sampai seorang apa? Tergiur. Orang itu kalau sudah Masya Allah mungkin bahasa Arabnya lancar, kitab-kitab yang dibaca sudah banyak, walaupun hanya apa? Fihris atau fahras. Sebagian orang dikatakan dia itu seperti orang yang tahu, banyak tahu tentang kitab dan kandungannya, itu hanya membaca daftar isi. Tahu daftar isi? Fahrasnya. Kitab misalnya, kitab ini, fahrasnya apa? Dibaca di awal. Cuma dibaca apa? Dibaca apa? Naam. Isi kitabnya. Bukan sampai kepada perbabnya. Indeks kitab. Kalau ditanya kitab ini apa? Iya, judulnya ini. Isinya apa? Dari mulai awal sampai akhir mungkin dia sebutkan. Seolah-olah sebagai orang yang apa? Luas ilmunya. Allah musta'an. Dan semua itu seiring dengan itu, wal'iyadu billah, yang dia cari ialah apa? Perkara dunia. Syuhrah. Supaya dikatakan terpandang. Hubbul zuhur, cinta kalau dikedepankan. Naam, tidak ingin posisinya kemudian menjadi murid, senantiasa ingin terus menjadi seorang guru. Tidak ingin dibenarkan, senantiasa menjadi orang yang terbenar. Demikian. Senantiasa ingin dikedepankan. Intabihu ayuhal muslimun. Berhati-hati. Karena yang semacam ini, perkara semacam ini bukan kemudian perkara yang tidak mungkin merasuk kepada seorang talibul ilm. Bahkan peluang terbesar cinta kepada popularitas, cinta untuk dikedepankan, terpandang, wajihan fid dunya, menjadi orang terdepan di dunia, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Ini menjadi perkara yang sering didambakan oleh banyak manusia. Walaupun dengan ilmu. Walaupun dengan apa? Dengan ilmu. Lebih-lebih kalau sudah duduk di atas kursi. Bukan kursi empuk tapi kursi panas. Nah, ya tidak. Kursi panas banyak orang merebutkan. Allah musta'an. Maka beliau menyebutkan bab berikutnya. Rubba hamili al-fikhi. Rubba hamili fikhin. Laisa bifakihin. Betapa banyak bisa saja seorang dia itu pembawa fikih, pembawa ilmu, tetapi dia bukan orang yang faqih. Maka di sana ada istilah u'tul ulum wa la yu'tu al-fuhum. Diberikan padanya ilmu yang luas, tetapi kepada al-fuhum, pemahaman, kefakihan, itu tidak ada padanya. Tidak ada apa? Tidak ada padanya. Ilmunya luas. Tetapi ketika diarahkan dalam setiap perkara seringnya mentah. Seringnya dalam kondisi tidak memahami aslul masalah. Seolah-olah ilmu itu hanya apa? Wawasan. Bukan. Ilmu itu yang membimbing kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi kecintaan kita dengan ilmu dan kita terapkan juga hendaknya kita cintai. Orang lain juga apa? Orang lain juga menerapkan.
andai kata harus mengalami berbagai macam cobaan dan ujian, pengorbanan sama. Apabila kita dituntut untuk mengamalkan demikian dan harus mengalami ujian, maka ketika diberikan kepada orang lain pun juga demikian. Jangan sampai ada istilah-istilah ilmu ini khusus hanya untuk orang-orang tertentu. Adapun kamu belum kelasnya atau bukan kelasnya. Atau bukan apa? Bukan kelasnya. Atau sebaliknya, adapun yang semacam ini, ilmu semacam ini, jika dilaksanakan, adapun saya hanya sebagai penyampai dan tidak mengapa bagi saya untuk melanggarnya. Tidak mengapa bagi saya untuk melanggarnya. Tapi kewajiban bagi kalian yang belajar hendaknya apa? Mengamalkan ilmu tadi. Bagaimana dikatakan seorang faqih? Naam. Maka rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Kemudian beliau menyebutkan hadis, yaitu hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit, qala Abu Dawud rahimahullah. Berkata Abu Dawud rahimahullah, kemudian setelah beliau menyebutkan sanad dan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan." Semoga Allah Jalla wa Ala membikin seorang dalam posisi yaitu keadaannya bersinar. Keadaannya bersinar. Bukan bermakna kemudian seorang senantiasa memakai bedak pada wajahnya. Bukan bermakna kemudian seorang menempatkan diri, memposisikan diri untuk tidak kemudian banyak makan sehingga menjadi pucat. Ya, pucat putih. Masya Allah, rajul zahid. Nampak pada wajahnya bersinar. Putih bersinar. Sinarnya di mana? Lesu. Ya. Zuhud. Tidak mau makan ini dan itu. Semua diharamkan. Semua apa? Diharamkan. Bukan bersinar yang ada. Putihnya pucat apa? Putihnya putih apa? Pucat. Naam. Naddarallahu imra'an. Semoga Allah Jalla wa Ala menyinarkan kepada wajah seseorang yang dimana mereka itu sami'a minna haditsan. Para penuntut ilmu yang kata beliau mendengarkan dari kami sebuah hadis. Mendengarkan dari kami sebuah hadis. Dan hadis ini andai kata bukan para muhaddits orang pertama yang dijuluki, maka siapakah orang yang pantas untuk mendapatkan julukan hadis ini? Nah, yaitu seorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis. Fahafidhahu. Kemudian dia menghafalnya. Maka sebagian ulama dengan hadis ini ada yang berpendapat tidak boleh meriwayatkan hadis itu dengan makna. Tidak boleh meriwayatkan hadis dengan apa? Dengan makna. Itu harus dihafal. Apakah anin Nabi atau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu dihafal betul. Itu dihafal betul. Bahkan para ulama menghafalnya sampai kepada sanadnya. Akhbarana fulan an fulan an fulan. Naam. Dan menghafal sanad tersebut lebih susah, kata mereka, ketimbang menghafal Al-Quranul Karim. Ketimbang menghafal Al-Quranul Karim. Naam. Jadi, semoga Allah Jalla wa'ala menyinarkan wajah seorang, yaitu seorang yang mendengarkan hadis dari kami, dari Rasulullah SAW. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dia menghafalnya. Hatta yuballighahu, sampai kemudian dia menyampaikannya. Qala farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu.
banyak seorang yang dia itu pembawa fikih, pembawa ilmu, dan dia sampaikan kepada orang yang lebih mengerti apa itu maknanya, apa itu pengertiannya, bagaimana cara penerapannya. Wa rubba hamili fikhin laysa bifaqih. Bisa saja seorang yang membawa ilmu, tetapi dengan ilmu itu sendiri dia tidak paham. Dengan ilmu itu sendiri dia tidak apa? Tidak paham. Nah, bukan bermakna di sini kemudian seorang mementahkan. Kalau begitu tidak boleh menghafal. Setelah seorang mungkin berusaha menghafal Quran, menghafal hadis Rasulullah, menghafal terhadap kutub-kutub yang berkaitan dengan ilmu perkara-perkara usul. Misalnya matan yang berkaitan dengan masalah lugha. Apakah matan Al-Ajurumiyah misalnya, atau manzuma yang ada pada Al-Ajurumiyah, karya Al-Imriti misalnya, seterusnya. Juga dalam masalah mustalah, bolehkah seorang menghafal? Boleh. Nah kemudian, apakah seorang akan dijuluki bahwa dia telah hafal ini, hafal itu? Telah belajar ini, dan belajar itu. Kemudian ketika saat ditanyakan dan membimbing kepada umat, kefakihan tidak ada padanya. Rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Bisa saja seorang yang dia itu pembawa ilmu, tetapi dia bukan orang yang memahami atas ilmu yang dia bawa. Dan kata beliau, hada hadithun sahihun. Tsumma qala, pada bab yang lainnya, babu fadlu ad-da'wati ila al-ilmi nafi', keutamaan. Perhatikan di sini urutannya. Fakihnya beliau. Ketika menyebutkan, walaupun di bab awal beliau menyebutkan tentang fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu. Kemudian disebutkan tentang fadlu fiqh fid din, keutamaan seorang belajar. Kemudian belum tentu seorang yang sudah belajar kemudian mendapatkan apa dari yang dia pelajari terhadap apa yang dimaksud. Belum tentu seorang lama belajar, banyak ilmu yang dia peroleh, pulang dalam kondisi membawa apa yang dimaksud dengan apa yang dia pelajari. Belum tentu. Nah, belum tentu. Kemudian, hal berikutnya ialah, setelah seorang memahami yang demikian, ternyata ilmu itu butuh fikih. Ilmu itu butuh fikih. Bahkan para ulama menyebutkan, bukan hanya sekedar fikih itu dalam masalah-masalah fikih tersendiri, sebagai contoh wudu, sebagai contoh salat, bahkan dalam segala aspek kehidupan akhlak butuh fikih. Akhlak butuh apa? Butuh fikih. Bagaimana seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seorang mungkin faham terhadap sekian banyak keutamaan akhlak al-karimah. Qala Allah Jalla wa Ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada akhlak yang sangat apa? Sangat agung. Lamma su'ilat Ummul Mukminin kaifa kana khuluqun Nabi, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana makna wa innaka la'ala khuluqin 'azim, berada pada akhlak yang agung, dan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan untuk birrul walidain. Ternyata seorang untuk berbakti kepada orang tua butuh fikih, membutuhkan fikih. Tidak cukup yang namanya seorang anak itu hanya bekerja, dapat penghasilan, mencukupi kebutuhan keseharian yang ada pada kedua orang tuanya. Tidak cukup. Tidak cukup. Nah, membutuhkan fikih. Bagaimana berucap, bagaimana bertindak, bagaimana menasihati, bagaimana andai kata orang tua memerintah kepada perkara yang diharamkan, dan seterusnya. Membutuhkan fikih. Demikian pula seorang suami, seorang laki-laki ketika akan menikahi istri,
bukan hanya yang dipelajari ialah apa? Adab zifaf, fikih bagaimana muamalah baina zaujain. Tetapi hendaknya seorang juga masuk kepada fikih yang lebih daripada itu. Bagaimana perintah Allah Jalla wa Ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Membutuhkan akhlak, membutuhkan fikih dalam bermuamalah terhadap istri. Jika seorang mendapati pada istri ada perkara yang tidak menyenangkan, perhatikan yang lainnya. Sesungguhnya padanya itu ada perkara yang lebih, yang baik, yang lebih, yang banyak. Naam. Demikian pula yang lainnya. Akhlak seorang terhadap temannya. Teman yang baru kenal beda dengan teman lama yang selama ini memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan dakwahnya, memperjuangkan agamanya, membantu kehidupannya beda. Membutuhkan fikih pula. Hal jazaa'ul ihsan apa? Illal ihsan. Demikianlah sesungguhnya. Qala fadlu ad-da'wati ila ilmin nafi'. Maka beliau menyebutkan keutamaan menyeru kepada ilmu yang bermanfaat. Keutamaan menyeru kepada ilmu yang bermanfaat. Difahami dari judul ini karena di sana ada ilmu yang dharun. Ilmu yang membawa madarat. Ilmu yang membawa apa? Madarat. Marilah kita berusaha dan mencoba mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mendakwahkan terhadap ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Yaitu mengangkat raf'ul jahalah an nafsihi. Mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Sebelumnya tidak tahu bagaimana cara seorang berpakaian dengan pakaian yang sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam, dia mulai faham dan diterapkannya. Sebelumnya seorang belum faham bagaimana pribadi seorang muslim dalam penampilan keseharian seperti berpakaian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sebagai sebab pengharaman asalnya pakaiannya adalah mubah. Asalnya pakaian mubah, tapi diharamkan sebab seperti pakaian kalau terbuat dari sutra murni. Terbuat dari apa? Sutra murni. Demikian pula emas. Lidzukur. Emas tapi dipakai oleh kaum lelaki. Kami sudah biasa ini pakai begini. Kami sudah biasa memakai demikian. Nah, harus ditundukkan. Harus ditundukkan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Demikian pula seorang memakai pakaian yang dimana beliau juga mengharamkan karena sebab diantaranya ialah apa? Tentang isbal. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Saya tidak sombong ya akhi. Saya memang sudah siap pakaian begini. Dan saya berusaha untuk tidak sombong. Kan begitu. Alasan-alasan demikian. Dan ini kan masalah furu, masalah cabang. Kenapa Anda meributkan masalah-masalah yang cabang? Perhatikan perkara-perkara yang apa? Perkara yang penting. Apa perkara penting? Daulah Islamiyah. Bagaimana ingin membentuk daulah Islamiyah. Sementara dalam urusan-urusan seorang berfikih. Tafaqquh fid din dalam urusan cara berpakaian yang benar pun seorang sudah meributkan bagaimana akan tercipta suatu daulah Islamiyah. Bagi seorang laki-laki dari Ibnu Umar, beliau mengatakan ahful liha wa'fu syawarib. Panjangkan jambang jenggot Anda dan pendekkan kumis Anda, cukur kumis Anda. Lah, ini perkara yang kotor. Perkara yang kurang apa membuat penampilan yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Ini masalah apa? Bukan masalah prinsip. Allahumma musta'an. Maka perhatikanlah. Sesungguhnya mendakwakan ilmu, perhatikan pula bahwa ilmu yang didakwakan ialah ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan Abu Abdullah Ibnu Majah rahimahullah, yaitu dari hadis Naam an Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahassa alaihi. Faqala rajulun indi kada wa kada. Yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang. Dan beliau
memberikan dorongan orang tadi untuk berbuat kebaikan. Untuk berbuat apa? Kebaikan. Sering beliau alaihi salatu wassalam membimbing, mengajak, memberi motivasi. Memberi motivasi untuk seorang banyak bersedekah, seorang banyak berinfak, seorang banyak melakukan kebaikan. Tapi jangan sampai kemudian dia pun mengatakan, ya akhi, banyak-banyak bersedekah. Dan orang yang paling terdepan, yang pantas untuk kalian sedekah, orang yang menyampaikan ilmu. Dan Anda tahu siapa sekarang yang menyampaikan ilmu itu? Allah musta'an, kan begitu. Jangan demikian. Bahkan sekian banyak kejadian-kejadian yang terjadi, seorang memulai untuk merintis dakwah salaf, tercipta di situ suasana pendidikan yang kemudian meluas. Ada sekian banyak kegiatan-kegiatan, dirasah, pelajaran dari mulai anak-anak sampai kemudian yang dewasa, terkumpul sekian banyak bantuan-bantuan. Semula mungkin seorang dalam kondisi bisa apa? Bisa berhati-hati. 1.000, 2.000 mungkin dia mengatakan untuk bisa menjaganya. Suatu saat butuh rekening supaya aman kepada orang yang apa? Orang yang amin dan anak yang amin. Allah musta'an. Perhatikan seperti hati-hati. Hati-hati, syaitan menggoda para tulabul ilm. Bahkan nanti termasuk pembahasan yang sesungguhnya sampai sekarang tidak membuat jera orang-orang yang mengambil musa'adah, bantuan-bantuan dari sekian banyak yayasan, baik yang hizbiyah atau yang lainnya, ialah dengan mengatakan bila qaidin wala syartin. Mereka memberi bantuan tanpa ada terkait apapun, tanpa ada syarat apapun. Mereka ikhlas, kami juga ikhlas. Mereka ikhlas, kami juga apa? Ikhlas menerima. Terlebih dalam perkara apa? Zakatul mal. Bukankah harta itu diberikan kepada masarifnya, kepada orang yang berhak menerimanya? Di antaranya apa? Wal amilin 'alaiha. Orang yang apa? Disuruh membagi-bagi. Termasuk yang suruh membagi saya. Berarti berapa persennya? 1/8-nya. Saya harus mendapatkan bagian. Masya Allah. Tidak henti-hentinya dan tidak jerahnya. Bahkan Asy-Syaikhu rahimahullah, bagi yang memahami tentang urutan bagaimana beliau berfatwa lama su'il. Ketika beliau terkhusus ditanya tentang masalah Jum'iyatul Turath al-Islami atau Islamiyah, masalah yayasan At-Turath, awal kali beliau dikatakan bolehkah mengambil musa'adah dari mereka, bantuan dari mereka, dikatakan boleh, jaiz. Selama mereka apa? Tidak mensyaratkan dan tidak mengkaitkan. Ditanyakan lagi demikian selama tidak mensyaratkan dan tidak mengkaitkan. Tetapi saya apa? Memandang bahwa tidak mungkin mereka tidak mengkaitkan dan tidak apa? Mensyaratkan. Syuf, lihat. Mulai beliau memperhatikan tentang apa? Gelagat. Bahkan di akhir fatwa yang keluar dari fatwa beliau mengharamkan secara mutlak, tidak boleh. Tidak boleh. Aina min haula, di mana mereka-mereka yang kemudian mengatakan pernah duduk dan belajar dengan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan kemudian dalam urusan fatwa dan pelajaran dan mengajaran kemudian mengikuti dan mencermati dan mengambil sesuatu dengan kejujuran. La, kita mengambil waktu itu fatwanya dan itulah fatwa yang kami dapati. Baik, mungkin ada seorang yang lain yang pernah mendapatkan. Bukankah kemudian seorang hendaknya bertanya? Bukankah kemudian seorang menanyakan mana yang sahih, mana fatwa yang terakhir, dan mana mauqif beliau yang terakhir yang harus kita dapat dan yang harus kita jadikan pegangan? Masing-masing menisbahkan sebagai muridnya. Masing-masing mengangkat diri sebagai seorang yang mengatakan, saya juga muridnya, dan mendakwakan dengan dakwah yang pernah beliau ajarkan. Fantabihu. Naam. Andai kata beliau hidup dan ditanyakan, mungkin beliau tidak rela. Tidak rela dengan perlakuan sekian banyak talabah. Naam, insyaallah dengan seiring dengan pembacaan fikih beliau yang ada pada Jami' Sahih, sekian banyak perkara secara praktek itu akan kita dapatkan. Maka ilmu terkadang sampai, tapi lihat bagaimana cara mempraktekannya. Cara apa? Mempraktekannya. Summa qala ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hatta alaih,
Itu memberikan dorongan. Qala indi kada wa kada, aku punya ini dan ini. Aku punya ini dan ini. Qala fama baqiya fil majlis rajulun illa tasaddaqa alaihi bima qalla au katsur. Nah, ketika orang tadi mensedekahkan sesuatu, tidaklah di majlis seorang kecuali mensedekahkan apa yang dimilikinya, baik banyak atau sedikit. Orang yang pertama kali kerumunan, beberapa orang ada yang memulai sedekah. Tiba-tiba yang lain ikut, baik banyak atau sedikit. Jangan kemudian kalau mengajari sedekah itu mengajarinya dengan cara apa? Dengan cara memancing. Bagaimana memancing itu? Dibuka songkoknya mungkin ya, dikasih uang 100.000 nih, kelilingkan di situ, bagi-bagi. Atau dengan imamahnya, dia keluarkan uang di situ. Padahal mungkin kembalinya lebih banyak. Kembalinya mungkin lebih banyak. Bukan demikian. Berikan dorongan. Andai kata seorang yang dia sendiri belum mampu bersedekah, berikan dorongan. Supaya orang tidak terharamkan dari berbuat apa? Berbuat kebaikan. Dari berbuat kebaikan. Berikan dorongan kepada seorang bersedekah. Tiba-tiba dalam majlis semua melakukan sedekah, baik yang banyak maupun yang sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istanna khairan fastunna bih." Barang siapa yang mengajari kebaikan, barang siapa yang berbuat sesuatu dalam agama, suatu kebaikan, dan dicontoh perbuatan baik tadi. Perhatikan di sini. Barang siapa yang dia berbuat satu kebaikan dan dicontoh, ditiru kebaikannya tadi, kana lahu ajruhu kamilan min ujuri man istanna bih. Maka dia akan membawa suatu pahala yang sempurna oleh orang-orang yang mengikutinya tadi. Jadi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi akan diberikan juga kepada orang yang pertama kali apa? Mencontohkan. Subhanallah. Luar biasa. Dorongan seorang untuk mengajari suatu perbuatan baik. Tetapi dalam perkara ini hendaknya seorang memperhatikan dalam perkara keikhlasan, perkara niat. Jangan sampai semacam ini sebagai apa? Pembuka penyakit dalam hati kita. Supaya dikenal sebagai seorang yang apa? Dermawan. Sebagai seorang yang menyumbangkan dengan lapang dadanya dan seterusnya. Wala yanqus min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Walaupun diberikan pahala yang sempurna. Kepada orang yang pertama kali mengajarkan. Tidak mengurangi, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Maka kemudian beliau juga mengingatkan sebaliknya. Wa man istanna sunnatan sayyi'ah. Tetapi barang siapa yang dia itu berbuat sesuatu dalam agama, mencontohkan, mengajarkan satu perkara yang buruk, qala fastunna bih, terus dicontoh, ditiru. Hati-hati. Kalau seorang mencontohkan dalam Islam perbuatan buruk dan ditiru, qala fa'alaihi wizruhu, maka orang tadi akan ditimpakan kepadanya dosanya. Kesalahannya tadi, perbuatan buruknya tadi yang dicontoh, dosanya akan dipikulkan kepadanya. Kamilan. Wa min auzaril ladzi istanna bih. Demikian pula dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan buruk tadi juga akan dipikulkan kepadanya. Wala yanqus min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Qala hadza haditsun hasanun ala syarti Muslim. Di sini menunjukkan bahwa ilmu nafi', ilmu yang kemudian apa? Ilmu yang kemudian diterjemahkan kepada amal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan apa? Amal. Ilmu yang mewariskan amal. Demikian pula ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimana seorang yang lainnya juga mempelajari dan mengikuti terhadap apa yang diajarkannya. Dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Dan barang siapa yang mendapatkan itu, maka itu tanda-tanda bahwa seorang telah mengajarkan suatu ilmu yang bermanfaat. Suatu ilmu yang bermanfaat. Dari situlah
Allah Jalla wa'ala mengangkat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Karena apa? Amalannya ditiru. Amalannya apa? Ditiru, bukan semata-mata ilmunya. Bukan semata-mata apa? Ilmunya. Seorang ulama al-hadith. Saya sudah mengambil semua ilmunya. Pelajaran ini sudah saya dapatkan dari beliau. Pengajaran ini sudah didapatkan terus. Semuanya ilmunya sudah diambil semuanya. Tapi amalannya, pengamalannya, pantaskah seorang dikatakan dirinya sebagai seorang pengikut Nabi hanya sebagai penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahih Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal, tapi ketika penerapan tidak pernah menerapkan, tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah berpuasa, tapi yang penting hafal apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah dikatakan seorang telah mengikuti sunnah Rasul? Tidak. Maka inilah keutamaan mendakwahkan ilmu yang bermanfaat. Andai kata dengan ilmu yang bermanfaat dicontoh orang, ditiru orang banyak, luar biasa. Luar biasa manfaatnya. Dengan catatan seorang mengikhlaskan. Dengan catatan seorang mengikhlaskan dalam menyampaikan ilmu. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ada yang bertanya apakah orang tua Syekh rahimahullah ya Syekh Mukbil juga termasuk kalangan ulama? Wallahu alam. Karena termasuk biografi beliau yang cukup luas, wallahu alam, bihasmi ilmi, yaitu sebatas ilmu yang ada pada saya. Itu belum ada yang menulis secara sempurna bagaimana riwayat beliau dari awal, siapa orang tuanya dan bagaimana kehidupan orang tuanya. Nah, tapi satu keutamaan yang beliau bersyukur ialah kabilah beliau, Wadi'iyah. Satu kabilah yang mengayomi dakwah beliau, luar biasa. Ini penting ikhwanna dalam dakwah. Penting dalam berdakwah. Bukan bermakna kemudian kita mengajari kesukuan. Mengajari kesukuan. Tapi memulai dakwah itu butuh kita kenalkan sebelum seorang apa? Menampakkan apa yang telah didapatkan. Membutuhkan dekat dengan orang-orang tua di situ. Apalagi dari keluarganya. Terkhusus andai kata di situ. Sebagian kaum mengedepankan adalah masalah suku. Suku yang ada didekati. Andai kata kepala suku muslim, baik, didekati, pengayoman. Sehingga didapatkan sekian banyak masalah yang ada sesungguhnya menimpa pada beliau rahimahullah. Tapi seringkali sudah selesai karena memang ada kepedulian dari kabilah yang ada. Ni'mah min Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali beliau ingin atau akan terjadi pembunuhan, tetapi penjagaan yang luar biasa. Nah, apa hukumnya orang Indonesia yang memakai pakaian jubah, sementara pakaian umumnya baju koko dan sarung? Apa pakaian jubah di Indonesia termasuk pakaian apa ini syuhrah itu tersohor? Nah, jubah boleh. Jubah diperbolehkan selama perkara itu seorang tidak kemudian ingin tampil eksklusif. Nah, termasuk dalam hal ini perkara yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muslimin rahimahullah, bagaimana dengan seorang yang tinggal di satu daerah kemudian dia memakai baju koko, ditampakkan baju koko terus sarung? Hadis sunnah, ini sunnah. Jadi boleh seorang kadang memakai itu dan kadang juga diperbolehkan memakai jubah. Tetapi jubah itu sendiri bukan sunnah. Kenapa dikatakan bukan sunnah? Karena yang dimaksud sunnah ialah sesuatu yang yata'abbadu biha. Semata-mata berpakaian seorang berta'abbud, mendapatkan apa? Nilai ibadah. Beda dengan siwak, beda dengan seorang bersiwak. Nah, imamah pun demikian. Bukan semata-mata seorang memakai imamah telah dikatakan
mendapatkan pahala, tidak. Andai kata dengan cara memakai imamah dia tidak ada nilai, misalnya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, maka tidak ada nilainya sama sekali. Demikian pula dalam berjubah. Dalam seorang memakai jubah, andai kata tidak ada niatan berpakai pakaian begitu saja, tidak ada niatan mengikuti apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kosong, tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai ibadahnya. Nah, bagaimana Syekh Mubil rahimahullah dalam memerangi pemikiran yang menyimpang dari lawan atau dari Khawarij dari Khawarij, sehingga beliau sering diancam untuk dibunuh. Bahkan beliau pernah akan dibom pada saat mengisi di sebuah majelis. Dan bagaimana kabar yang pernah terjadi bahwa Saifuddin Zuhri, teroris yang ditembak, pernah belajar kepada beliau? Nisbah yang salah. Tentang sikap beliau dalam memerangi Khawarij, beliau sering mengingatkan tentang perihal hadis Ibnu Abbas ketika nanti akan ada insyaallah munadharahnya Ibnu Abbas, bagaimana cara membungkam orang-orang yang mereka itu berlaga seolah-olah pintar, seolah-olah paham terhadap Al-Quran Karim, tetapi intinya tidak ada ulama. Itu yang dikatakan. Berhati-hati kalau suatu komunitas itu dipisah dari ulama. Maka Ibnu Abbas menanyakan, afiikumus sahabah, adakah sekelompok yang besar 6.000 mereka? Banyak sekali. Adakah satu orang di antara kalian sahabat, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Tidak ada orang yang faqih. Tidak ada orang yang faqih. Karena asalnya di masa itu banyak sahabat yang lain. Ibnu Abbas masih hidup di zamannya. Nah, di sana ada Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang lainnya. Bagaimana yang lebih rajih antara adzan subuh kedua menggunakan lafaz as-salatu khairun minan naum dengan yang tidak menggunakan? Wallahu alam tentang masalah ini. Asy-Syaikh rahimahullah memberi takdim salah satu murid beliau, yaitu Syekh Usama Al-Qusi, ketika membuat satu karya Kitabul Adzan, di mana merojehkan bahwa adzan dengan as-salatu khairun minan naum itu pada adzan yang kedua. Kemudian beliau mengatakan ini ra'yu beliau, pendapat beliau, tetapi beliau sendiri merojehkan kepada adzan yang pertama. Ketika anak belum paham, tapi pernah memulai kegiatan halal bihalal, halal bil halal di kampung, dan sampai sekarang masih belajar atau berjalan tiap tahun, bahkan makin meriah. Bagaimana caranya saya bertaubat? Bertaubat dari apa ini? Dari halal bihalal? Sampaikan bahwa satu adat istiadat, kebiasaan yang sesungguhnya perkara itu sampai kepada tingkatan ikhtilat, tingkatan seorang kemudian posisinya banyak syariat yang dilanggar, maka hendaknya seorang berusaha memulai dengan memahamkan, andai kata bisa menyampaikan, dipahamkan dengan baik. Jika tidak melalui suatu tulisan, karena yang jelas perkara itu sebenarnya perkara yang bukan menjadi suatu kebiasaan baik di kalangan hadun Nabi, yaitu pelajaran Nabi, pendidikan Nabi maupun para sahabat, ataukah di masa-masa setelahnya.
Nah. Baik, wallahu alam, insyaallah beberapa silah yang ada, soal-soal yang ada, seandainya pada waktu yang lain nanti bisa kita jawab. Insyaallah akan dilanjutkan dalam berikutnya ini oleh Ustaz Abu Karim Al-Askari hafizahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.